Hari kedua menjelajah ujung Jawa Timur, saya melintasi batas kota Banyuwangi menuju ke Situbondo. Mengunjungi Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran dijaga oleh para polisi hutan. Pak Sis salah satunya. Beliaulah yang akan menemani saya mengamati satwa hari ini. Bagi para traveler terutama yang berwisata bersama keluarga, Taman Nasional Baluran dapat menjadi salah satu pilihan. Tiket masuknya sangat terjangkau, hanya Rp16.000. Sampai di puncak menara pengamatan terlihat savana yang membentang dan juga hutan di area seluas 25.000 hektar ini. Nampak dari kejauhan terlihat beberapa satwa, elang, kerbau, dan juga rusa. Lumayan ya Pak ya, banyak kelihatan tuh rusa, ya. Terutama dia gerombol, ya. Gerombol, dan ada beberapa kerbau ya Pak ya? Ya, memang kalau pagi begitu, jadi rusa nanti minum, juga ini nanti agak-agak siang langsung di tempat yang berteduh. Oh, dia kepanasan. Saya lalu diajak untuk melihat lebih dekat satwa-satwa itu. Inilah ikon Baluran yang seringkali menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto. Savana Bekol. Savana terluas di Pulau Jawa dengan wilayah 300 hektar dari total 10.000 luas savana di Baluran. Kita sudah di Savana Bekol. Ini salah satu spot ya Pak di Baluran, tempat berkumpulnya satwa. Dan ini adalah batas di mana pengunjung foto. Jadi kita nggak boleh, kalau datang ke Taman Nasional kita nggak boleh masuk ke dalam savana. Yang populasinya nih Pak paling banyak di sini apa? Paling mudah, paling ini sebetulnya rusa. Rusa itu sangat banyak sekali. Kemudian cuma musim breedingnya, musim kawinnya itu di bulan Mei Juni. Taman Nasional Baluran nampak semakin cantik di saat musim kemarau. Pada pagi hari, rusa berbondong-bondong menuju sumber air. Selain rusa, Baluran juga menjadi tempat hidup burung merak. Nah, sayangnya karena sudah lewat musim kawin, merak-merak di sini tak lagi memamerkan ekornya. Yang paling banyak dijumpai bahkan saat memasuki jalan Taman Nasional adalah monyet ekor panjang. Taman Nasional adalah sebuah wilayah konservasi yang sangat dijaga ekosistem alaminya. Satwanya pun harus tetap dilepas liar. Maka sangat dilarang bagi para pengunjung atau wisatawan memberi makan satwa termasuk monyet, karena dapat mengubah perilakunya. Di dalam area Baluran juga terdapat breeding banteng yang kini disebut dengan suaka satwa banteng. Pengembangbiakan banteng di sini dilakukan karena sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan dari satwa yang masih satu keluarga dengan sapi ini. Pengembangbiakan di sini pun dibuat sealami mungkin hingga banteng-banteng di sini masih bersifat semi-liar. Ini jadi kita sudah di penangkaran apa ya. Namanya apa Pak di sini Pak? SSB. Suaka satwa banteng. Suaka satwa banteng. Di sini bukan diternakan ya Pak, dikembangkan dibiarkan. Ini jantan yang hitam. Yang jantan. Terus kemudian yang coklat itu ini betina. Kalau anak-anak ini coklat semua ya Pak ya? Kalau anak-anak coklat karena masih kecil. Nanti kalau yang sudah menginjak dewasa, kalau jantan sekitar umur 1,5 tahun sampai 2 tahun baru akan berubah hitam. Sebenarnya apa yang susah dari pengembangbiakan banteng ini Pak? Kalau banteng itu kan satu-satunya di Taman Nasional adalah di Baluran. Jadi awalnya masih inilah kerjasama dengan TSI, Taman Safari, mungkin cara pengelolaan atau cara penanganan perawatan itu mengikuti itu, kemudian sambil disesuaikan dengan alam. Jadi meskipun
banteng ini di SSB ini di kandang, tapi kita cara ngasih makan makanannya sama apa yang dimakan di alam. Biar nanti kalau dilepas liarkan mereka juga beradaptasi langsung. Jelang sore saya kembali menuju ke kota Banyuwangi. Menutup hari di sebuah hutan dejawatan. Disinilah lokasi favorit wisatawan untuk mengabadikan foto. Jalan setapak di antara pohon trembesi. Karena mirip dengan pohon yang ada di film Lord of the Rings, maka orang-orang sering menyebut pohon-pohon ini pohon Lord of the Rings, tapi sebenarnya namanya bukan itu. Namanya adalah pohon trembesi. Nah, jika dilihat memang pohon ini mungkin umurnya sekitar ratusan tahun, dan tidak hanya indah untuk dilihat, pohon ini sebenarnya banyak kegunaannya. Salah satunya adalah menekan angka polusi karena dia menyerap CO2 lebih banyak dari pohon lain. Maka kayaknya cocok nih pohon ini ditanam di Jakarta. Selain penyerap karbon, pohon trembesi juga menjadi penghasil oksigen. Dengan 1 hektar hutan trembesi, oksigen yang dihasilkan cukup untuk dihirup oleh 1.500 orang. Nah, dari daunnya yang rindang pun pohon ini juga dapat menurunkan suhu udara hingga 4 derajat Celcius. Jelang matahari terbenam, suasana hutan dejawatan semakin eksotis. Nuansa misterius terasa ketika matahari mulai nampak berwarna oranye. Dan di hutan inilah saya menutup perjalanan saya di hari kedua ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.